Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukur lillah wal aunu minallah wa ma taufiqi illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bima la muntaha li kamalik wa kama yaliku bi kamalih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibu qalbi wa nuru aini wa anisu ruhi wa shifa'u sukmi, salatan tu'afina biha minal amrad wa tujammilna bil afwi wal afiyati ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati, saya cintai guru saya, Kiai Abuya Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi. Mata'an Allah bituli hayatih wa nafa'an Allah bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, saya hormati Habib Ahmad Al-Idrus, Habib Muhammad Fadak, para alim ulama, para kesepuhan, para asatiz, para tokoh masyarakat, jajaran pemerintahan, Bapak Kapolres, dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, izin taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Tadi Habibana menjelaskan bahwa perjalanan Isra wal Mi'raj bukanlah dongeng, bukanlah kisah, bukanlah ilusi. Tidak dapat dinalar dengan akal kita, tapi harus diyakini dengan keimanan kita. Maka ketika Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat mengabarkan perjalanan Isra wal Mi'raj, lewat Abu Jahal, lalu kemudian bertanya, ada kabar apa? Kata Rasulullah SAW, aku diperjalankan semalam. Aku diperjalankan semalam. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram. Abu Jahal berkata, gila, bagaimana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Kembali lagi ke Masjidil Haram hanya dalam setengah malam, sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menghabiskan waktu 2 bulan perjalanan menggunakan onta ataupun kuda. Abu Jahal bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Abu Jahal mengabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, itu saudaramu itu sedang mengigo. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang dikatakan olehnya? Kata Abu Jahal, dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kembali lagi ke Masjidil Haram hanya dalam setengah malam. Abu Jahal mendengar lisan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar mendengar lisannya Abu Jahal. Tapi apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, kalau memang betul yang dikatakan oleh Rasulullah SAW demikian, lebih daripada itu aku meyakininya. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Keyakinan di dalam hati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta ini adalah kulla syai'in ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia mendapatkan rahmatnya Nabi.
Jin mendapatkan rahmatnya Nabi, hewan mendapatkan rahmatnya Nabi, benda mati mendapatkan rahmatnya Nabi. Seekor unta masuk ke Masjid Nabawi untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta tersebut mendekatkan kepalanya di dekat telinga yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Siapakah pemilik unta ini? Sungguh unta ini telah mengadu kepadaku, dia dipekerjakan dengan pekerjaan yang berat dan dia tidak diberikan makanan dengan baik." Sahabat mengaku, "Aku ya Rasulullah, kalau memang unta tersebut mengadu kepadamu, maka mulai saat ini aku tidak akan mempekerjakannya lagi dan aku akan memberikan makanan-makanan yang baik kepadanya." Unta mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Burung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapa yang telah menjadikan burung ini marah dan menangis? Burung ini mengadu kepadaku, dia memiliki anak-anak yang masih kecil dan ada seseorang yang mengambilnya." Burung mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seekor kijang, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah sahabat Ansor, kijang tersebut dikandangi di dalam kandang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat Ansor, "Wahai sahabatku, sungguh kijang ini memiliki putra-putra yang masih kecil di gunung sana dan dia ingin menyusui putra-putranya. Lepaskan kijang ini, biarkan dia menyusui putra-putranya di gunung sana, nanti setelah dia menyusui putra-putranya dia akan kembali kepadamu." Kata sahabat Ansor tersebut, "Kalau dia tidak kembali bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalau dia tidak kembali kepadamu setelah dia menyusui putra-putranya, maka aku sebagai jaminannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaminkan dirinya untuk seekor kijang. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilepaskan kijang tersebut, sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari mana engkau mengetahui bahwa kijang ini memiliki anak-anak yang masih kecil? Apakah dari wahyu malaikat Jibril turun kepadamu?" "La, kijang ini yang berbicara kepadaku, kijang ini yang mengadu kepadaku." Kijang berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman dapat dan mampu berbicara dengan burung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat berbicara dengan seluruh makhluk. Kalau Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelah bulan dengan jarinya. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu apa kaitannya ayat ini dengan kisah Isra wal dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Para nabi dan rasul sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diambil janji, apabila di zamanmu hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu. Apabila hadir di zamanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib beriman kepadanya, engkau wajib menolongnya, engkau wajib membantunya. Apabila tidak hadir di zamanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya nabi penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul rindu untuk berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin," manusia mendapatkan rahmatnya Nabi, jin mendapatkan rahmatnya Nabi, hewan mendapatkan rahmatnya Nabi, benda mati mendapatkan rahmatnya Nabi. Maka para nabi dan rasul pun ingin mendapatkan rahmatnya Nabi ketika di muka bumi. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditunggu oleh 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul itu rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah, rindu untuk melihat Rasulullah, dan mereka menginginkan untuk mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Maka dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wasallam, dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah imamnya para nabi dan rasul. Nabi Adam jadi imam tidak mau, Nabi Musa tidak mau, Nabi Isa tidak, Nabi Musa, Nabi Ibrahim tidak ada yang mau dan sanggup untuk menjadi imam. Lalu kemudian malaikat Jibril memegang tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, membawa dari belakang masjid ke depan masjid, dijadikan sebagai imamnya para nabi dan rasul. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik dari Masjidil Aqsa menggunakan buraq. Buraq diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Tidak ada manusia yang dapat menaiki cahaya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki cahaya. Basarun lakal basar, manusia betul tapi berbeda dengan manusia biasanya. Keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi, ludahnya obat, tidak memiliki bayangan karena Rasulullah adalah cahaya. Tidak pernah memiliki tapak apabila berjalan. Apapun yang keluar dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi terbelah dan menelan apa yang keluar dari diri yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darahnya suci, lam yatatha'ab qat, tidak pernah menguap seumur hidupnya. Wadzubabu anhu mumtani, tidak pernah dihinggapi lalat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basarun lakal basar, manusia tapi berbeda dengan manusia biasanya. Menggunakan buraq dengan malaikat Jibril naik ke langit pertama. Sayyidil malaikah, pemimpin para malaikat. Yang ketika Rasulullah meminta kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tunjukkan kepadaku bentuk aslimu. Kata malaikat Jibril, tidak di sini ya Rasulullah, nanti di langit. Karena kalau aku kembangkan satu sayapku, bumi akan tertutup dengan sayapku. Malaikat Jibril, Sayyidil malaikah. Ketika naik turun menyampaikan wahyu, malaikat Jibril tidak pernah mengetuk-ngetuk pintu langit. Tapi ketika malam Isra wal Mi'raj, malaikat Jibril mengetuk-ngetuk pintu langit pertama. Siapa di sana? Aku Jibril. Wa mamma'aka, siapa yang bersama denganmu? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa dialog ini terjadi, sedangkan malaikat Jibril tidak pernah mengetuk-ngetuk pintu langit? Sayyidil malaikah, pemimpin para malaikat, untuk memberitahukan kepada seluruh malaikat penduduk langit pertama bahwasanya tamu agung sudah siap untuk memasuki langit pertama. Maka ketika dibukakan pintu langit pertama, seluruh malaikat yang berada di langit pertama berdiri, lalu kemudian berkata, marhaban, marhaban, fani'mal maji'u ja'a. Selamat datang, senikmat-nikmat yang datang telah datang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Dibukakan pintu langit pertama. Seluruh malaikat yang ada di langit pertama berdiri, lalu kemudian mengucapkan marhaban, marhaban, fani'mal maji'u ja'a. Tamu agung yang memasuki langit pertama, yang akhlaknya diabadikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu adalah namanya Allah, tapi oleh Allah diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalalatun ala kamali mahabbatillah li rasulih, bukti sempurna cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya diabadikan dalam Al-Quran, diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli wa yassirli wahlul uqdatam. Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra wal Mi'raj dalam kondisi sedang tidur. Datang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kum ya naim lakal ghanaim. Bangun, bangun ya Rasulullah. Bukan dalam kondisi Rasulullah sedang meminta kepada Allah, tapi dalam kondisi Rasulullah sedang tidur dibangunkan oleh malaikat Jibril. Satu bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Nabi Musa berdoa dengan doa Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, meminta kepada Allah. Nabi Muhammad SAW tanpa meminta Allah beri. Alam nasrah laka sadrak, kami lapangkan dadamu. Kalau Nabi Musa berdoa Rabbi shrahli sadri wa yassirli, mudahkan urusanku ya Allah, meminta kepada Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW tanpa meminta Allah berikan. Wa nuyassiru kalil, kami mudahkan urusanmu. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di langit ke-7. Ala ra'si hadal qawni na'lu Muhammadin alat, fajami'ul khalqi tahta zilalihi. Lada turi Musa nudiya khla' wa Ahmadu alal arshi walam yu'dan bi khalqi ni'alihi. Sampai di langit ke-7. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, yang sayapnya apabila dikembangkan bumi tertutup. Sayyidil malaikah, pemimpin para malaikat, dzu mirratin fastawa, sampai di langit ke-7 berhenti, tidak sanggup untuk melangkahkan kaki. Cukup sampai di sini ya Rasulullah. Kalau aku melangkahkan kakiku maka aku akan terbakar. Malaikat Jibril alaihissalam tidak sanggup untuk melangkahkan kaki ke Sidratul Muntaha. Udulu ya Muhammad, liyakhdu'a rawaka ya Muhammad. Mendekat engkau wahai Muhammad. Hilang suara, tidak ada warna, hitam, putih, kuning, hijau, biru, tidak ada warna. Kemudian muncul suara yang begitu lembut, yang begitu indah, yang maha agung. Mendekat engkau wahai Muhammad, agar hilang rasa takutmu wahai Muhammad. Qaba qausaini au adna, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah, as-salawatut thayyibatul mubarakatuh, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya Rasul kepada Allah dijawab oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Assalamu alayna, salam kepada kami. Kami siapa? Seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau para nabi dan rasul hanya mendoakan bagi kaumnya yang taat dan ikut baginya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan doa, Rabbi innahunna adlalna katsira minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Yang taat yang ikut, aku tanggung jawab ya Allah. Yang tidak taat tidak ikut, aku tidak bertanggung jawab ya Allah. Nabi Ibrahim. Nabi Isa alaihissalam, in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Nuh, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Para nabi dan rasul hanya mendoakan kaumnya yang taat dan ikut dengannya. Setelah membacakan ayat-ayat tersebut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa, Allahumma ummati ummati. Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku. Tidak dipilih-pilih oleh Rasul yang taat ataupun yang maksiat. Shallu ala Nabi. Tidak dipilih-pilih oleh Rasulullah yang taat ataupun yang maksiat. Ummati, ummati, umatku, umatku. Jibril turun ke bumi. Tanyakan kepada kekasihku, apa yang menyebabkan dia menangis, dan aku maha mengetahui. Turun malaikat Jibril alaihissalam, ma yubkika ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Muhammad tidak akan berbahagia dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan berjanji kepadaku, seluruh umatku akan aku bawa ramai-ramai masuk ke dalam surganya. Shallu ala Nabi. Balik lagi malaikat Jibril, turun lagi membawakan arja ayatin fil Qur'anil Karim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kami akan memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menjadikan engkau ridho.
Apa yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho? Yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho adalah kelak di yaumil kiamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memastikan dengan pasti tidak ada satu umatnya yang tersisa di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Nabi. Qaba kausaini au adna, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'auha ila abdihi ma auha. Diwahyukan langsung pada dada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kaif nazara ra'a ila laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Melihat kepada laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bila kaif turun di langit ketujuh ada Nabi Ibrahim. Di langit keenam ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika melihat Rasulullah, Nabi Musa berkata apa yang diperintahkan oleh Allah? Salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi kepada Allah. Minta keringanan. Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Kenapa bukan Nabi Ibrahim yang meminta untuk Rasulullah keringanan, balik lagi kepada Allah? Kenapa Nabi Musa di langit keenam? Satu-satunya Nabi yang meminta kepada Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, ketika di dunia Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, izinkan aku untuk aku melihat kepadamu. Lan nu'mina laka. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari langit ketujuh dilewat, langit keenam. Di langit keenam Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Rasul untuk kembali lagi kepada Allah. Balik lagi kepada Allah. Balik lagi kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam satu-satunya Nabi yang ketika di dunia meminta untuk berjumpa kepada Allah, tapi Allah tidak kabulkan. Kalau orang berkumpul, satu perkumpulan, orang-orang tidak menggunakan parfum, ikut kumpul dengan orang-orang yang pakai parfum seluruhnya. Pasti akan kena parfumnya, wanginya akan kena.
Nabi Musa alaihissalam ketika di dunia ingin berjumpa dengan Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku. Aku ingin melihat kepadamu, tapi tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW qaba qausaini au adna, begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Lalu kemudian ketika Rasulullah turun ke langit ke-6, Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya-cahayanya Allah berada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, kembali lagi kepada Allah wahai Muhammad. Kembali lagi ya Rasulullah kepada Allah Subhanahu. Kembali lagi kepada Allah. Kenapa? Karena takjub dengan cahaya tersebut. Balik lagi Rasulullah, balik lagi kepada Nabi Musa, melihat lagi cahaya yang lebih menakjubkan, minta lagi untuk kembali lagi. Lebih menakjubkan lagi cahayanya, kembali lagi. Sampai akhirnya kata Rasulullah SAW, aku sudah malu untuk meminta keringanan kepada Allah. Rasul mengajarkan kepada kita at-taslim war ridho, menerima dan ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu diantara sedikit kisah dan hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Keagungan Rasulullah SAW tidak ada yang menandingi baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya nurus samawati wal ard, imla qulubana bi anwari habibikal mustafa waj'alna min ahli sofa wal wafa ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha menerangi langit dan bumi, penuhi hati kami dengan cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waj'alna min ahli sofa wal wafa ya rabbal alamin. Allahumma la yanzilu bala'un illa bidhanbin wa la yurfa'u illa bitaubatin faghfir lana dhunubana waghsil haubatana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tidak engkau turunkan bala bencana kecuali dengan dosa-dosa, dan tidak engkau angkat itu semua kecuali dengan taubat-taubat. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, bersihkan kami ya Allah, sucikan kami ya Allah, terima taubat-taubat kami ya Allah. Allahumma ya man khalaqtad dunya wa lam tanzur ilaiha sakhirha lana wa la tusallit alaina. Ya Allah yang menciptakan dunia dan engkau tidak pernah melihat kepada dunia, tidak pernah memandang dunia, tundukkan dunia bagi kami ya Allah. Jangan persulit dunia bagi kami ya Allah ya arhamar rahimin. Fi kana fi mahabbatillah wa fi hisni inayatillah khudna bi sabiqatil husna wa ayyidna bi ruhi minka ya Allah. Ya Allah, di dalam genggaman cintamu ya Allah, di dalam benteng pertolonganmu ya Allah, kuatkan kami dengan ruh darimu ya Allah. Kuatkan kami dengan ruh darimu ya Allah. Kuatkan kami dengan ruh darimu ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hadi ya Waqi ahyi abdikal fani binuri jamalikal baqi ya dal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-habibus syafi' ar-ra'ufur rahim wa ala ali wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.